Siap. Oke, Sobat BIM, kita salaman dulu, Pak. Nah, ya Sobat BIM, sekarang ini saya sudah bersama Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang. Dan ini kita datang langsung ke salah satu tempat usahanya, itu Raza Coffee. Nah, seperti apa sosok beliau dan bagaimana beliau dalam menjalankan tugas sehari-hari di DPRD Kabupaten Serang, langsung saja kita perkenalkan dengan Haji Ahmad Zaini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Haji Ahmad Zaini ini dari fraksi Golkar. Ya, saya dari fraksi Partai Golkar. Saya Haji Ahmad Zaini. Mungkin kalau usia saya sudah setengah abad lebih ya, udah 53 tahun. Saya dari fraksi Partai Golkar, alhamdulillah. Dan pada saat ini saya menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang. Namun Bang Rizal, sebelum saya sampaikan tentang identitas saya sehari-hari menjadi anggota DPRD, saya kronologi ke belakang bahwa saya dulu sebelum masuk ke politik Partai Golkar, belum masuk ke lembaga DPRD Kabupaten Serang, tahun 90 saya sudah berada di Jakarta dan juga saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Alhamdulillah sejak itu saya menjadi bekerja sama dengan orang asing, PMA pada saat itu. Dan alhamdulillah di tahun 2004 saya ikut berkecimpung di politik. Dan saya pertama kali mencalonkan menjadi calon anggota DPRD tahun 2004. Kalau hitungan sekarang udah 2020, berarti saya sudah hampir sekitar 16 tahun di lembaga DPRD. Berarti sudah 4 periode ya Pak? Saya sudah 4 periode, alhamdulillah. Dan sejak saya dulu sampai sekarang saya tidak pernah keluar dari Komisi 4. Selalu di Komisi 4. Saya selalu di Komisi 4. 3 kali menjabat sebagai Ketua Komisi 4. Saya sudah 3 kali menjabat Ketua Komisi 4 sampai dengan sekarang. Dan mungkin saya dipercaya oleh partner saya, mengucapkan terima kasih. Saya juga dipercaya pertama oleh Ketua DPD 1 Partai Golkar, Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah, yang selalu banyak membimbing saya di dalam berikap politikan. Dan juga saya juga banyak diberikan kesempatan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, Bapak Haji Fahmi Hakim yang sekarang, yang sebelumnya saya juga di samping saya menjadi seorang bukan pengusaha ya, sebagai pekerja bekerja di salah satu perusahaan, tapi sekarang saya berkecimpung di politik atas arahan dan beliau lah yang alhamdulillah saya sekarang masih dipercaya untuk memimpin di lembaga DPRD Kabupaten Serang. Oke. Nah, Sobat BIM, ini kan bidangnya membawahi bidang pembangunan ya, untuk kemajuan tentunya pembangunan di wilayah Kabupaten Serang. Seperti apa sih Pak, atau apa saja nih yang ada di bidang Komisi 4 ini? Baik, terima kasih Bung Rizal ya. Kalau kita tahu bahwa sebelum saya membahas tentang mitra Komisi 3, Komisi 4 ya. Bahwa perlu kita ketahui bahwa DPRD pada dasarnya adalah semua DPRD berbagai tingkatan mempunyai 3 fungsi. Fungsi pertama bahwa DPRD adalah mempunyai fungsi membentuk peraturan atau undang-undang kalau di pusat. Kalau kami adalah membuat Bapemda atau peraturan daerah. Barangkali bekerja sama dengan pemerintah daerah. Yang kedua, kami juga mengadakan persetujuan anggaran, atau kalau di pusat mungkin budgeting, persetujuan anggaran. Yang ketiga ya DPRD jelas sebagai fungsi pengawasan. Jadi kami adalah melekat sebagai fungsi DPRD. Yang ketiga adalah pengawasan. Baik pengawasan tentang pemerintahan, pengawasan program pembangunan, dan juga pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang sudah kita buat bersama. Itu barangkali sebagai fungsi dasar dari DPRD. Untuk mitranya sendiri bawahnya apa saja? Ya, Komisi 4, mitra Komisi 4 di tahun ini emang kita ada perubahan.
dulu mungkin kita ada bermitra dengan dinas pendidikan, dengan kesehatan, dengan dinas dengan tenaga kerja. Tapi sekarang Komisi 4 hanya bermitra dengan 4 dinas. Yang pertama Komisi 4 mitranya yaitu Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Yang kedua adalah Dinas Perumahan dan Permukiman, dan yang ketiga adalah Dinas Perhubungan, dan yang keempat adalah Dinas Lingkungan Hidup. Hanya 4 dinas yang ada mitra dengan Komisi 4. Tetapi walaupun ini 4 dinas, ketika penyerapan anggaran cukup luar biasa. Karena Komisi 4 bermitra dengan Dinas PUPR yang program pembangunannya diarahkan untuk kepentingan masyarakat, anggaran cukup besar. Sebagaimana kita ketahui bersama apa yang dikenalkan oleh Pak Rijal tadi, Komisi 4 1 tahun di awal dan juga sudah dilakukan kegiatan-kegiatan tentang program-program pembangunan. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tahun ini, tahun 2020, pasca anggota DPRD dilantik menjadi anggota DPRD periode sekarang di tanggal 3 September 2019, sekarang sudah di bulan November, berarti sudah 1 tahun 1 bulan. Jadi sudah 13 bulan. Di dalam progres pembangunan yang kami lakukan, alhamdulillah bahwa periode yang lalu pasca Ibu Bupati kita, Ibu Hajah Ratu Tatu Hasan berpasangan dengan Pak Panji, ada perubahan yang luar biasa. Perubahan yang dimana di dalam perubahan itu tentang adanya keinginan bahwa Ibu Bupati dalam rangka membangun infrastruktur jalan dengan cepat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Maka di tahun 2017 kami, Ibu Bupati bersama anggota DPRD membuat peraturan percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Kalau tidak salah Perda nomor 3 tahun 2017 tentang Perda percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Maka di dalam perda itu ada suatu keharusan yang harus didorong oleh kami DPRD dan pemerintah, bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan pembangunan sekurang-kurangnya 100 km dalam 1 tahun dengan kondisi mantap. Dan ada perubahan di tahun sekarang pasca Ibu Tatu sebagai Bupati, alhamdulillah bahwa kondisi mantap itu bukan hasil hot mix dan aspal tetapi kondisi mantap itu botanisasi. Dan kita ketahui bahwa di Kabupaten Serang pasca Ibu Bupati dilantik tahun 2016 dan pada saat itu diwarisi program-program jalan yang memang sangat kurang baik. Maka dengan itu 601 km pada saat itu dengan kondisi rusak. Maka kami sepakat bahwa satu-satunya program pemerintah yang diinginkan oleh masyarakat kita untuk memudahkan Bupati adalah jalan. Dari 601 km di tahun 2017 sudah kita buat dan selalu memberikan anggaran sekurang-kurangnya 330 miliar dalam 1 tahun. Karena kalau kita hitungan betonisasi dengan tebal 25 cm, lebarnya 5 meter itu rata-rata per kilo itu adalah 3,3 miliar. Kalau 3,3 miliar kalau kita 1 tahun, mohon maaf 100 kilo berarti 100 kilo kali 33 berarti 333 miliar dalam satu anggaran. Nah, tadi Pak, kalau sisa dari 601 km sendiri waktu itu dikatakan kondisinya belum memadai ya kan. Nah, sampai di tahun ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri sudah mencapai berapa itu? Untuk sisa berapa? Terima kasih Bung Rijal, bahwa kita ketahui bahwa dari 601 km bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, oleh Bupati dan juga kami dan semua masyarakat Kabupaten Serang sebanyak 560 km yang sudah kita bangun. Berarti kita hanya tinggal 40 km lagi. Kurang dari 100 km ya? Kurang dari 100 km. Sebenarnya kalau memang di tahun 2020 ini tidak ada musibah, kita ketahui dengan musibah COVID-19, maka ada tersendat program pembangunan. Maka dengan itu jalan yang sisa 400 km ini alhamdulillah berdasarkan pengajuan dan juga kesepakatan kami akan diselesaikan di tahun 2021 yang alhamdulillah
KUA PPS pembahasan anggaran 2021-nya sudah selesai dan kami APBD 2021 insya Allah minggu depan kami akan selesaikan. Tetapi dengan anggaran 40 km ini sebenarnya kita akan meningkatkan lagi jalan Pak Rizal. Jadi 400 km yang jalan desa yang tadinya kewenangan desa, kita ketahui jalan desa kita cukup besar Pak, 1.800 km. Maka tahun ini keinginan Ibu Bupati dan kami dengan Dinas PUPR dan Dewan bahwa jalan antar perhubung desa dengan desa lain dengan desa lain, maka kita tingkatan yang tadinya kewenangan jalan desa menjadi jalan kabupaten sebanyak 400 km. Insya Allah nanti anggaran 2021 yang 40 km sisa akan selesai dan sisanya juga akan kami tingkatkan, jalan itu akan kami anggarkan berdasarkan kebutuhan anggaran yang kami miliki di tahun 2021. Artinya tidak hanya cukup memperbaiki jalan yang sudah ada, tapi juga akan ada peningkatan jalan ya di setiap jalan. Ya Kak, Rizal perlu kami sampaikan bahwa kami di samping kami juga membangun jalan baru, tapi tetap kami juga menyiapkan anggaran untuk anggaran pemeliharaan. Karena kita ketahui bahwa dengan banyaknya jalan yang sudah dibangun, perlu kita ada pemeliharaan, terutama masalah drainasenya yang tadinya belum ada karena kondisi sudah dicor, kita kena anggaran terbatas, mungkin kemarin kurang, nanti kita akan perbaiki kekurangannya dan drainase kita akan bangun. Namun kondisi yang itulah yang sampai dengan sekarang menjadikan bahan kami antara Dinas PUPR dengan kami Komisi 4 bahwa kami menginginkan bahwa setiap jalan yang sudah dibangun kita harus dibangun pendukung lainnya, termasuk jalan drainase dan juga PJU penerangan jalannya untuk memudahkan masyarakat melaksanakan kegiatan di jalan itu Pak. Dan apa yang dilakukan juga sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Serang, bukan gitu Pak? Alhamdulillah Pak, karena kita ketahui bahwa tahun sekarang antar provinsi antar kecamatan ke kecamatan sudah cukup baik. Ambil contoh kita dari kecamatan Cikesal sampai dengan kecamatan Petir kita jalan sudah cukup baik. Dari kecamatan Tunjung Teja sampai Pamarahan juga cukup baik sampai Cikesal. Juga begitu di daerah-daerah lain jalan berhubung antar kecamatan yang 560 km kita sudah selesaikan cukup baik. Saya rasa yang kita lihat bukan hanya kata tapi bukti yang kita rasakan oleh masyarakat. Ya, Sobat BIM, artinya ini patut kita apresiasi dan seandainya tadi tidak ada pandemi COVID, mungkin saja di 2020 ini sudah selesai. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Serang harap bersabar dan insya Allah di 2021 semua jalan akan diperbaiki. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya ini Pak, selain PUPR juga adalah sebagai salah satu mitra di Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang itu ada Perkim gitu ya. Nah, itu sendiri untuk di bidang ini nih Pak, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Serang di Komisi 4 khususnya? Terima kasih. Ini cukup luar biasa Bang, bahwa saya katakan tadi walaupun Komisi 4 diperan dengan hanya 3 OPD, bahwa salah satunya adalah di sini di samping PUPR adalah Dinas Perumahan dan Pemukiman atau Perkim. Bahwa jujur saja kalau berbicara Perkim, perumahan pemukiman ini tidak lepas daripada kebutuhan masyarakat mengenai masalah papan atau perumahan. Tentang yang sudah dibangun oleh kita, saya sampaikan sekali lagi. Pasca Tatu Hasana Panjitita Yasa dilantik pada tahun 2016, pada saat itu banyak rumah yang tidak layak huni, yang dirasakan oleh masyarakat kurang baik, tidak pantas untuk dihuni. 12.700 rumah pada saat itu yang harus dibangun. Maka dengan itu kami juga minta kepada pemerintah dan alhamdulillah Ibu Bupati sangat respon bahwa sejak 2016 sampai dengan sekarang sudah 9.000 rumah sudah dibangun oleh pemerintah daerah sejak itu. Bahkan kami menginginkan setiap tahun ini tidak kurang daripada 1.000 sampai 2.000. Karena kita ketahui anggarannya dari tiga sumber. Pertama dari APBD Kabupaten Serang itu sendiri. Bahkan Ibu Bupati selalu berkoordinasi dengan OPD bahwa ada iuran untuk itu sukarela dan sebagainya untuk membangun masyarakat dan juga anggaran di situ, dan juga anggaran dari provinsi dan juga anggaran dari dinas
dari Kementerian Perumahan dan Permukiman. Sehingga anggaran 3 itu kita gabungkan di dalam 1 tahun, alhamdulillah tidak pernah kurang dari 1.500 per tahun yang tidak kita bangun. Sehingga pasca sejak 2016 sampai dengan sekarang sudah 9.000 yang sudah dibangun. Sisanya 3.000. Insya Allah tahun ini, tahun 2021 kami juga udah hanya program 500 dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat, kurang lebih hampir 1.500 kita akan bangun di tahun 2021 untuk rumah. Itu salah satu. Yang kedua, kita ketahui bahwa di Kabupaten Serang ini masih banyak membutuhkan sarana air bersih. Kita juga ada yang namanya pembangunan sarana air bersih. Kalau kita lihat di daerah-daerah itu, yaitu tentang sanitasi air bersih. Sanitasi air bersih yang dilakukan oleh Perkim. Dan yang kedua adalah membangun rumah. Kita ketahui bahwa di Kabupaten Serang ada yang namanya rumah kumuh dan ada yang rumah-rumah yang bukan rumah kumuh. Kalau kita ketahui ya, dari 326 desa 29 kecamatan di Kabupaten Serang, 65 rumah yang dikategorikan sebagai rumah kumuh. Arti daripada rumah kumuh itu apa? Rumah kumuh itu yaitu tidak semuanya satu desa itu kampungnya rumahnya kumuh semua. Artinya dibilah-bilah, misalkan di kampung ini, desa ini ada 10 kampung, ada 2 kampung yang termasuk kategori kumuh. Tetapi bagaimana cara untuk membangunnya? Berdasarkan surat keputusan Bupati bahwa ada 65 rumah di Kabupaten Serang yang dikategorikan rumah kumuh. Apa saja yang sudah dibangun? Kami selama 1 tahun, alhamdulillah, bahwa Kabupaten Serang menganggarkan untuk pembangunan rumah kumuh, di antara satu adalah untuk jalan lingkungan. Karena jalan lingkungan salah satu, kalau rumah kumuh itu jalannya berantakan, becek dan sebagainya, maka kami berdasarkan kesepakatan kami dengan pemerintah bahwa kami bangun melalui betonisasi yang tidak besar, tebalnya juga tidak sama dengan kabupaten, dan yang paling banyak ada dengan Papimlo. Itu ada yang kami bangun, ruas-ruas jalan di jalan lingkungan yang masuk. Yang kedua, kami juga membangun MCK dan juga sarana itulah di dalam rumah kumuh yang akan kita jadikan dari rumah kumuh menjadi rumah yang layak. Kampung kumuh menjadi kampung yang cukup baik atau cukup dinamis barangkali. Nah, di samping kita membangun MCK, jadi tadi air bersih juga kita bangun, sarana dan lain semua, termasuk saluran-saluran drainase di kampung itu rapi bersih. Itu adalah kewajiban kami sebagai anggota DPRD, dan salah satunya adalah rumah kumuh yang kami akan perjuangkan di dalam kegiatan rumah Dinas Perkim. Berarti artinya 65 rumah yang masuk kategori rumah kumuh ini tidak terpusat di satu wilayah saja, Pak. Artinya ini tersebar di beberapa wilayah. Betul, Bang Rijal. Tadi saya katakan tadi dari 29 kecamatan, 326 desa, hanya 65 rumah kumuh. Sedikit sebenarnya. Tapi satu desa itu bukan semuanya kumuh. Tapi hanya ada kampung-kampung mana yang kumuh, maka berdasarkan data yang diterima dan Ibu Bupati membuat SK, karena syarat untuk membangun adalah ada SK. Maka kami daerah-daerah banyak ada, saya juga punya datanya kan. Ini ada data, tapi kalau saya sebutkan nggak banyak, ada 65. Di antaranya hampir semua kecamatan itu ada. Hampir semua kecamatan dari 29 kecamatan, desa-desa ada. Dan alhamdulillah dirasakan oleh masyarakat, bahkan sejak kepemimpinan Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah, kami sangat apresiasi karena kepedulian terhadap masyarakat cukup luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah harapan kami bersama ke depan bisa dilakukan program-program untuk masyarakat itu barangkali, Kak Rijal. Oke, kalau misalnya tadi kita sudah membahas tentang pemukiman dengan apa saja yang sudah dilakukan, terus juga secara infrastruktur jalan ini sudah cukup mendukung sekali untuk wilayah Kabupaten Serang. Nah, sekarang adalah infrastruktur jalannya sudah nih, Pak. Nah, sekarang soal trayeknya, mungkin terus terminal di Kabupaten Serang sendiri seperti kita tahu itu tidak punya terminal tipe A. Nah, itu bisa dijelaskan, Pak, kenapa dan bagaimana? Terima kasih, terima kasih. Kalau kita ketahui bahwa mitra Komisi 4 adalah Dinas Perhubungan,
kita ketahui bahwa pasca pemekaran kita memekarkan Kabupaten Serang itu memekarkan Kota Serang. Yeah. Pasca itu kita ketahui bahwa ada terminal tipe A yang itu adalah milik Kabupaten Serang. Betul. Tapi karena setelah 2007 kita memekarkan Kota Serang, bahwa dengan sendiri berdasarkan undang-undang pemekaran bahwa daerah itu harus diserahkan kepada Kota Serang. Maka terminal tipe A adalah ada di Kota Serang. Nah, Kabupaten Serang bagaimana, apakah punya terminal tipe A? Nah, tadi yang dikatakan oleh Pak Rijal tadi, sampai dengan sekarang ini perlu saya sampaikan biar paham kenapa sih terminal tipe A ini tidak dibangun oleh Kabupaten Serang, padahal pasca Pak Bupati sudah masuk ke Kota Serang. Bahwa kewenangan pembangunan terminal tipe A itu adalah kewenangan Kementerian Perhubungan, bukan domennya daerah, bukan domennya provinsi, bukan domennya kabupaten. Persyaratannya adalah kalau terminal tipe A itu adalah terminal yang harus melayani penumpang itu antar provinsi, Pak. Antar provinsi, misalkan antar Jawa Barat dengan Bandung, antar Jakarta dengan Banten, terus antar Sumatera misalkan antar provinsi. Tapi ketika itu Kabupaten Serang kayaknya sudah cukup dilayani oleh Kota Serang yang selama ini sudah menjadi tipe A, maka sampai dengan sekarang kami tidak membangun terminal tipe A karena tadi itu kewenangannya kewenangan pusat dan domennya domen pusat, dan fungsinya saya rasa sudah bisa terkapal oleh terminal tipe A di Kota Serang. Itu yang salah satu permasalahannya. Tapi alhamdulillah Bang Rijal, kita juga punya hak juga membangun tipe C dan tipe ini. Sekarang mungkin kita banyak yang sudah ada seperti di Tanara, di Tunjung, di Pamar, semua itu adalah terminal-terminal kewenangan Kabupaten Serang. Insya Allah di Anyar juga kita ada daerah-daerah, hampir setiap wilayah zona kita akan membangun terminal tipe C dan tipe B, termasuk di di Cikande Permai itu ada juga kita terminal itu barangkali. Artinya dalam hal ini kebutuhan trayek setiap daerah di Kabupaten Serang itu sudah terpenuhi ya Pak ya? Insya Allah, karena kita ketahui tadi kalau kita membuat terminal tipe A kewenangannya pusat, dilihat deh penumpang antar provinsi mana, kita sudah ketahui sudah tercover oleh Kota Serang. Sehingga yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kita adalah terminal-terminal tipe pembantu seperti terminal tipe C dan tipe B, itu barangkali sebagai domain kita. Nah, kalau untuk di sub sendiri Pak, regulasinya seperti apa sih, atau mungkin ada perda yang dibuat yang menjadi sorotan utama di DPRD Kabupaten Serang? Baik, kita ketahui bahwa suatu peraturan ada sebagai landasan dalam melaksanakan kita. Bahwa di Kabupaten Serang, Dinas Perhubungan ini, kalau kami sekarang ini berjalan, cukup dominan pertama, bahwa ketika program pembangunan infrastruktur jalan sudah baik, suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa kami harus ada program pendukung. Salah satunya pajak penerangan jalan, PPJU. Jadi penerangan jalan yang sudah dibangun jalannya harus dibuat PJU-nya. Alhamdulillah kami setiap tahun untuk Kabupaten Serang membangun dari 29 kecamatan 326 desa, kami bisa membangun sekurang-kurangnya dalam 1 tahun itu anggaran tidak pernah kurang dari 12 sampai 14 miliar untuk jalan, untuk penerangan jalan. Dan yang kedua, kami juga memprioritaskan di samping PJU, kami ada markah jalan. Bapak lihat di tiap-tiap ini ada penunjuk jalan, ada markah jalan. Dan alhamdulillah kita dulu pada era yang lalu, Pak, banyak lintasan kereta api yang tidak ada palang pintu. Tapi alhamdulillah sekarang kita lihat kerjasama antara Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten. Ini kami seperti di desa kita, Desa Dahu ini ada palang pintu. Di semua dulu tidak ada, Pak. Seperti di daerah Dapil 2 itu semua udah ada palang pintu. Di Tunjung Teja udah ada palang pintu. Salah satu program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dulu tidak ada, Pak, koordinasi itu. Itu adalah program. Dan yang tidak kalah penting juga, bahwa Dinas PUPR ini, Dinas Perhubungan ini mengantisipasi jalan-jalan mana kita ketahui dengan luas yang cukup besar. Kabupaten Serang ini ada
tiga yang kategori jalan yang boleh katakan jalan macet lah, kondisi macet. Pertama adalah di Serang Timur. Serang Timur itu kita ketahui. Yang pertama kalau kita lihat di keluar masuk kawasan Cikande Modern. Pada saat keluar masuk karyawan itu terjadi kemacetan. Yang kedua di depan PWI, Bapak tahu pabrik sepatu. Itu kalau keluar masuk pagi dan sore juga tambah lagi sekarang adalah jalan keluar interchange yang keluar tol. Itu juga sudah terjadi kemacetan karena tidak jauh dari. Dan yang ketiga di sebelah Nikomas itu jalan Tambak yang jembatan itu sering terjadi kemacetan. Dan juga di Gorda. Ini di wilayah timur. Perapatan Ciruas karena ada pasar itu juga terjadi. Nah, di wilayah selatan kita ketahui bahwa di wilayah selatan ini kadang-kadang ketika hari-hari tertentu Rijal seperti jalan Petir, pasar Petir, kena akses jalan dari Rangkas itu memotongnya itu lewat jalan Petir, sehingga pada saat hari-hari tertentu, apalagi hari-hari besar dan juga hari besar, hari raya dan hari besar itu suka ada kemacetan. Dan juga di pasar Baros, kita ketahui Rijal, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus menerima bahwa itu ada kejadian macet. Dan juga di wilayah barat, kita ketahui bahwa di kawasan Anyer sono, pariwisata, apalagi hari-hari besar, hari libur nasional sebagian terjadi kemacetan. Ini barangkali salah satu program permasalahan. Tapi insya Allah Pak Rijal, walaupun ini juga belum begitu efektif, bahwa kami Dinas Perhubungan terutama, Dinas Perhubungan itu pertama ada 3 langkah. 3 langkah untuk mengatasi kemacetan. Yang besar tadi. Yang pertama kalau saya lihat ya, ini saya bawa tabel sebenarnya, tapi saya nggak ini. Artinya kemacetan itu yang pertama itu harus dilakukan itu jangka pendek. Jangka pendek. Yang kedua jangka menengah, yang ketiga jangka panjang. Jangka pendek ini pertama koordinasi Dinas Perhubungan. Yang kedua menerjunkan personil di wilayah itu dalam rangka untuk memudahkan pengaturan jalan. Di samping juga koordinasi dengan dinas kepolisian dan lain-lain. Itu yang pertama. Sekarang untuk jangka menengah. Jangka menengah ini Dinas Perhubungan untuk mengatasi kemacetan mereka melakukan kajian. Karena udah ada undang-undang lalu lintas kita, undang-undang lalu dikaji. Dan juga koordinasi dengan aparatur setempat, dengan kepolisian, kalau di daerah dengan Kapolsek, dengan Tripika lah istilah, dan juga dengan Polres untuk koordinasi mengatasi permasalahan macet, terutama untuk jalan-jalan yang jalan-jalan nasional. Karena jalan kita kan ada 3, jalan nasional, jalan kewenangan provinsi dan jalan kabupaten, juga ada jalan desa. Tapi yang biasa kemacetan itu jalan nasional dan jalan provinsi, dan jalan kabupaten tidak terlalu banyak. Nah ini koordinasi dengan kepolisian. Yang ketiga pelaksanaannya pengawasan dari pengendalian lalu lintas ini perlu diawasi secara kontinu. Kalau menteri ke depan harus pengawasan di mana, daerah mana, waktu kapan. Biasanya kan kemacetan itu datang tiba-tiba, tetapi biasanya sudah ada. Kalau hari-hari besar seperti hari besar hari libur biasanya di wilayah barat itu wilayah wisata, itu juga kita akan tetapkan di sana koordinasi dan juga pelaksanaan pengawasan di sana. Kalau hari-hari di wilayah timur biasanya menjelang keluar masuk karyawan. Tadi jangka pendeknya sudah, itu jangka menengah. Selanjutnya untuk jangka panjang, karena ini jangka panjang ini memerlukan waktu yang memang harus kita manage berdasarkan perubahan, maka itu adalah ada perubahan geometrik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Perubahan seperti apa? Baru kita pemasangan rambu-rambu jalan. Sama, rambu-rambu jalan itu sangat utama. Ketika kita dipasang rambu-rambu jalannya, kalau kita itu sudah dipasang rambu jalannya itu program ke depan. Tetapi rambu jalan kan anggarannya besar. Jadi mungkin dikatakan dengan jangka panjang. Yang ketiga itu adalah pengawasan atau pemantauan secara berkala. Bukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan sebagainya secara berkala. Bagaimana sih kemacetan itu terjadi? Ya kita ketahui bahwa alhamdulillah Kabupaten Serang walaupun dengan luas wilayah 1.700 km, 1.700 km Kabupaten Serang ini
dengan 29.326 desa, tapi alhamdulillah Dinas Perhubungan atas kerjasama dengan aparatur pemerintah, kepolisian bisa minimalisir daripada kemacetan itu barangkali. Oke, itu dia tadi Sobat BIM pemaparan langsung dari Haji Ahmad Zaini Komisi 4 soal urusan di Dinas Perhubungan. Dan tadi langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir segala macam bentuk kemacetan sudah diupayakan dalam 3 langkah, ya mulai dari jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, lanjut mungkin Pak, ini soal lingkungan. Kita tahu sendiri kawasan Kabupaten Serang banyak sekali industri ya Pak ya, bermacam-macam dari kimia, tekstil, dan lain-lain. Nah, soal keberlangsungan ataupun yang berhubungan dengan lingkungannya sendiri, dampak dari industri ini sendiri seperti apa sih Pak dari hasil pengawasan yang sudah dilakukan di DPRD Kabupaten Serang khususnya Komisi 4? Baik, makasih Bung Rijal. Yeah. Tadi lagi saya katakan bahwa mitra Komisi 4 salah satunya Dinas Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup bagi kita. Di dalam tugas dan fungsi kami sebagai mitra kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan hidup dan Perda Kabupaten Serang nomor 8 tahun 2010 tentang lingkungan hidup, sudah mengatur bahwa di kita dengan adanya wilayah-wilayah industri, terutama di wilayah barat dan di wilayah timur. Kalau di wilayah barat itu adalah padat karya, dan di wilayah timur ada, di wilayah barat ada padat modal, di wilayah barat adalah padat karya. Kita ketahui dengan e-commerce yang begitu banyaknya karyawan dan banyak perusahaan. Jumlah Kabupaten Serang memiliki perusahaan itu kurang lebih sekitar 868 perusahaan. Besar, menengah, dan kecil. Dengan banyaknya perusahaan dibagi wilayah di sana, kita ketahui ada wilayah kawasan modern Cikande, juga Pancatama, dan juga di sana ada di Koko Jawilan juga ada perusahaan. Di wilayah timur kita ketahui adanya Wilmar, adanya apa, semua banyak gitu. Nah, salah satu yang kami lakukan berdasarkan perintah daripada pimpinan DPRD bahwa kami DPRD sebagai fungsi pengawasan di dalam lingkungan hidup, di dalam program kerja DPRD kami satu bulan mengadakan pengawasan sekurang-kurangnya 4 kali dalam 1 bulan. Di mana yang kami awasi adalah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan LH. Yang harus diawasi adalah tentang bagaimana pengolahan limbah. Kita ketahui bahwa limbah ini yang ada beberapa jenis. Limbah yang paling ditakutkan adalah limbah cair yang mengandung B3. Tapi juga ada limbah domestik. Limbah domestik ada yang mengandung kata ber-B3, ada limbah domestik yang bernilai ekonomis. Nah, yang kami mintakan berdasarkan persyaratan dari pemerintah daerah, perusahaan itu wajib memiliki yaitu dokumen. Kalau perusahaan besar biasanya memiliki dokumen AMDAL, analisis dampak lingkungan. Kalau perusahaan yang ini juga wajib memiliki UKL UVM, itu wajib dokumen lingkungan. Berapa mereka kapasitas volume limbahnya, limbah cair atau limbah domestik, ada semua di situ. Dan bagi perusahaan yang tidak melakukan atau tidak menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh berdasarkan Undang-Undang 32 tadi, Perda kita nomor 8 tahun 2010, bahwa perusahaan itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya banyak, dari sisi administrasi sampai dengan pidana, berdasarkan Undang-Undang 32 2009. Itu barangkali. Sejauh ini ada nggak Pak perusahaan yang akibat melanggar undang-undang tadi terus kemudian dikenakan sanksi sebagai contoh? Baik, periode yang sekarang 1 tahun belum ada. Tapi periode yang lalu kami ada. Ada. Bahwa ada beberapa perusahaan seperti kami pernah terjadi periode yang lalu, periode saya 2014 yang lalu. Seperti PT Indah Kiat. Dulu kami pernah mengadakan pengawasan sidak ke sana dengan pengolahan limbah cair. Yang kata saya itu luar biasa. Limbah cair yang dilakukan oleh PT Indah Kiat itu 1 hari menghasilkan 13.000 meter kubik.
Maka dengan itu, dengan hasil pengetesan kami dan juga berdasarkan uji lab, CSE dan sebagainya, jadi mereka di atas baku mutu. Akhirnya kami melakukan tindakan dan pada saat itu saya juga jadi ketua komisi 4 pada saat itu, dan kami bisa berkoordinasi dengan komisi 7 pada saat itu dan diberikan langkah-langkah rekomendasi. Awalnya kami memberikan rekomendasi kepada perusahaan itu, yaitu membuat lagonisasi dari PT ke ujung ke Muara. Kurang lebih berapa kilo ya? 13 kilo lebih. Nah, itu sangat besar biaya yang mereka itu. Akhirnya berdasarkan rapat semuanya, alhamdulillah Indah Kiat dan direkomendasikan harus membuat lagonisasi pada saat musim kemarau. Pada saat musim kemarau mereka hanya recycle itunya, tidak boleh dibuang ke Ciujung. Mereka cukup dibuang ke lagon. Bapak bisa lihat ke sana kalau ini bahwa Indah Kiat membuat lagon. Ini adalah minimalisir daripada permasalahan. Yang kedua, tahun yang lalu sampai sekarang ada salah satu perusahaan juga, walaupun tidak besar volumenya, hampir kurang lebih sekitar 12 ribuan, itu adalah PT Cipta Papriya. Bapak tahu Cipta Papriya di samping tol, di samping jembatan, itu kemarin dia bahwa nilai profitnya adalah black, hitam. Direkomendasikan oleh kami kepada kementerian, dan kementerian harus merekomendasikan ditutup sementara. Masih sudah ditutup, tapi dengan koordinasi kami silahkan dari kementerian, dari kena kewenangannya adalah dari pusat, dan kementerian diberikan rekomendasi boleh buka, tapi dengan catatan mereka itu pengolahan limbah cairnya harus sesuai dengan baku mutu yang ada, baik itu TOD, DOD, CS dan sebagainya. Jadi tidak boleh melebihi baku mutu. Itu yang terjadi. Ada juga salah satu perusahaan juga yang rumah cair ya, terutama cair yang masalah paling cair. Di situ PT Pongwan ya, kalau nggak salah PT Nugget itu ya, yang PT Pongwan di sana, Pongwan ya. Itu juga kasih kami penjelasan. Alhamdulillah tidak terlalu besar itu, tapi alhamdulillah mereka pengolahan limbahnya cukup baik dan sekarang sudah cukup benar. Nah, juga yang terjadi tahun yang lalu, kalau tidak salah sekarang tahun 2020, ketika periode yang lalu ada beberapa perusahaan yang buang limbah di pinggir Ciujung. Tapi ternyata berkat kesigapan daripada Dinas Lingkungan Hidup dan kami, mereka tidak boleh dibuang sembarangan. Alhamdulillah tidak ada, dan sekarang sampai dengan sekarang di awal tahun tidak ada perusahaan yang buang limbah sembarangan. Karena mereka ada sanksi. Sanksinya itu luar biasa. Dari sanksi administrasi, sanksi paksaan pemerintah, bahkan sanksi pidana, bahkan juga sampai dengan denda berdasarkan undang-undang yang ada. Alhamdulillah minimalisir. Oke, Sobat BIM. Artinya sanksi ini yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang dan juga DPRD Kabupaten Serang bukan sanksi main-main. Bukti nyata sudah pernah dilakukan oleh pemerintah dan juga DPRD Kabupaten Serang dengan menutup beberapa perusahaan. Dan mungkin Pak, tadi kan ada juga yang dimana perusahaan ini menghasilkan limbah domestik, ya. Artinya limbah yang bisa dimanfaatkan kembali. Itu pemanfaatannya seperti apa? Apakah sudah dilakukan atau seperti apa? Makasih Bung Rijal. Ya, kalau limbah domestik sebenarnya ini dibilang masalah, tidak masalah, dibilang masalah juga masalah. Limbah domestik ini biasanya wilayah-wilayah itu, perusahaan itu sudah bekerja sama dengan aparatur wilayah setempat. Misalkan di daerah Cikande, PT Nikomas bekerja sama dengan aparatur desa di sana dan bekerja sama dengan kantor dan sebagainya, dan juga di wilayah Jawilan juga sama. Kalau limbah domestik ini kan yang nilai ekonomi ini kadang-kadang berebut. Bahkan Pak Rijal saking punya nilai tinggi, ini berebut antar pengusaha limbah dengan yang lain juga terjadi sering kali. Tapi alhamdulillah bahwa berdasarkan arahan daripada pemerintah daerah bahwa walaupun limbah domestik ini menilai ekonomis, tapi di antara itu masih ada yang tidak nilai ekonomis. Jadi kami sarankan boleh siapapun yang mengambil limbah itu asal berdasarkan aturan yang ada. Jadi tidak boleh dibilah-bilah, semua dirut, dan hasil pembuangan yang tidak dipakainya harus berdasarkan penyimpanan. Kemana? Nah ini ada.
Kalau di kita ada namanya RDM, ada yang namanya Tenang Jaya, ada yang limbah-limbah yang tidak dipakai di mana-mana, apalagi mengandung B3 itu akan diambil oleh pemunah atau pabrik yang pemunah limbah yang sekarang udah banyak di Kabupaten Serang. Seperti kita di Tenang Jaya dan Kerawang, dan juga ada PPLI di Bogor dan juga RGM di Kabupaten Serang sendiri. Itu salah satu adalah perusahaan yang mengolah limbah. Itu wajib perusahaan itu memiliki izin daripada kementerian. Yang tidak boleh izin tidak boleh. Makanya limbah apapun, apalagi limbah B3 itu harus kepada orang yang punya hak untuk menerima daripada limbah itu. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Oke, berarti artinya ini dimaksimalkan sebaik mungkin, ya kan? Dari mulai pemusnahannya ataupun juga pemanfaatannya yang memiliki nilai ekonomis sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oke, mungkin itu saja hari ini bersama Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang, Bapak Haji Ahmad Zaini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Selamat sukses dan insya Allah Kabupaten doakan. Siap. Di 2021 sampai dengan 5 tahun ke depan akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak yang ingin sampaikan? Terima kasih Bang Rijal. Sedikit sebelum ditutup, saya mau ucapkan terima kasih kepada TV BIN atas pemberian waktu pada kami untuk memberikan penjelasan tentang program-program pembangunan Kabupaten Serang. Pada dasarnya bahwa salah satu mitra kami di samping perusahaan adalah salah satunya adalah media, termasuk media elektronik yang karena masyarakat kita harus paham. Seperti terjadi program-program yang sekarang sudah dilakukan pemerintah daerah, kadang-kadang susah untuk diinformasikan, tapi dengan dengan komunikasi aktif dengan media, wartawan dan semuanya, ini adalah masyarakat mengenal. Insya Allah Kabupaten Serang selalu menjalin kerjasama dan juga baik dengan Fresh terutama dan terima kasih kepada TV BIN yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk menjelaskan tentang program-program pembangunan, khususnya di Komisi 3 bidang pembangunan, lingkungan dan juga lingkungan hidup. Itu barangkali. Terima kasih. Oke Sobat BIM, dari semua ulasan yang sudah kita dengarkan langsung dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang, Haji Ahmad Zaini, bahwasanya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Serang sangat responsif terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Serang, khususnya di bidang pembangunan. Akhir kata, saya Rizal Arif Bayhaqi undur diri dari ruang dengar Anda. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.